Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Tangga lapak dagangan dirobohkan. Puluhan pedagang buku bekas di kota Medan protes dengan membakar ban dan kayu. Gerebek sarang narkoba, 2 orang pengedar narkoba ditangkap polisi. Pupuk bersubsidi langka, para petani di Kabupaten Samosir bergotong royong membuat pupuk organik. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Puluhan pedagang buku bekas di lapangan Merdeka, Kota Medan protes dengan membakar ban dan kayu di pinggir jalan. Pedagang buku bekas protes terhadap pemerintah Kota Medan yang secara tiba-tiba merobohkan tangga di lapak dagangan mereka. Puluhan pedagang buku bekas di lapangan Merdeka protes dengan membakar ban dan kayu di pinggir jalan kereta api Kota Medan Selasa siang. Mereka memprotes pemerintah Kota Medan yang secara tiba-tiba merobohkan tangga di lapak dagangan mereka. Protes dipicu oleh kejadian pengerusakan tangga yang dilakukan pihak pengembang. Saat itu mereka sedang berdagang buku, tiba-tiba sebuah alat berat masuk dan menghancurkan tangga menuju ke lapak jualan mereka. Lapangan Merdeka Medan sedang dalam proses revitalisasi. Pemerintah Kota Medan juga sudah menyiapkan tempat relokasi sementara untuk para pedagang buku. Namun lokasi yang baru belum siap untuk ditempati sehingga para pedagang buku bekas masih bertahan di lapangan Merdeka. Merubuhkan dengan paksa. Bisa kalian lihat itu dengan biku tangga. Tanpa belum ada pedagang buku. Belum ada pedagang buku yang hadir. Artinya kan itu udah luar biasa itu, sampai tangga rusak. Itu ngambil apa? Kita dituduh ngambil peralatan, barang di sini. Sebenarnya yang merusak itu mereka. Kita laporkan pada pihak Berkim, mereka semua buang tanggung jawab. Ini ada kejadian lupa di lapangan seperti ini, kita bilang. Mereka semua buang tanggung jawab. Jadi pada siapa kita mau lapor? Memberitahu. Aset mereka aja mereka nggak peduli. Jadi kalau kita nggak begini yang melakukan aksi, siapa yang mau dengar? Gitu. Jadi aksi ini terpaksa kami lakukan. Supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah Kota Medan ternyata tidak sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat kecil. Protes berlangsung sekitar 1 jam ini kemudian mereda setelah sejumlah perwakilan dari pemerintah Kota Medan, polisi, dan pedagang berdialog bersama. Pedagang buku bekas di lapangan Merdeka berharap pemerintah Kota Medan memperhatikan nasib mereka. Para pedagang bersedia direlokasi, namun lokasi baru harus disiapkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi lain, karena sulit diterima bekerja di PT Sari Inco Food Corporation, puluhan warga desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memblokade jalan keluar masuk ke perusahaan. Akibatnya sejumlah truk mangkir tanpa aktivitas hingga hampir 2 jam. Puluhan warga Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memblokade jalan keluar masuk PT Sari Inco Food Corporation. Akibatnya, truk milik perusahaan terlihat mangkir tanpa aktivitas hingga hampir 2 jam. Protes ini dikarenakan sulitnya perusahaan menerima warga sekitar sebagai karyawan perusahaan ketika melamar kerja di perusahaan. Salah satu warga, Dedi, menyebutkan pemuda setempat hingga kini banyak berstatus pengangguran pasca maraknya pemutusan kerja sepihak di masa pandemi COVID-19. Ya, kita memediasikan ini ke perusahaan sesuai apa yang diminta oleh warga, yaitu adalah untuk kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian. Kesepakatan antara perusahaan dengan warga. Itu kelanjutannya Bang gimana? Untuk kelanjutannya itu nanti akan kita konsep terlebih dahulu dan nantinya akan dipelajari sama mereka. Dan apabila itu pun nanti mendal akan kita konsep kembali sampai ini terrealisasikan. Itu aja. Selanjutnya tidak dituruti lah Bang, batal lagi gimana itu Bang lanjut aksinya? Kalau selanjutnya sistem ini tidak terrealisasikan, ini tidak akan diketahui oleh Kapolsek dan kita akan membuat suatu aksi apapun itu, yang penting sesuai jalurnya lah, seperti itu. Kapolsek Tanjung Morawa yang mencoba melakukan mediasi antara kedua belah pihak meminta kepada warga untuk bersabar karena perusahaan dalam menerima karyawan harus sesuai dengan jasa tenaga yang diperlukan. Sebetulnya perlu saya sampaikan, ini pihak perusahaan sudah kooperatif, dia menerima karyawan sesuai dengan kebutuhan. Jadi
saya harapkan situasi Kamtipmas di tempat ini dapat tercipta baik, karena alat-alat yang akan masuk ke perusahaan ini nantinya akan menampung banyak pelamar pekerjaan untuk kegiatan di perusahaan ini. Setelah dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak, akhirnya masa membuka kembali akses jalan keluar masuk menuju perusahaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Petugas gabungan menggerebek permukiman padat penduduk yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan. 2 orang pengedar narkoba ditangkap polisi dengan barang bukti 5 paket sabu. Petugas gabungan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan, TNI, dan Satpol PP Kota Medan kembali melakukan penggerebekan narkoba di permukiman padat penduduk yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan, Rabu siang. Dalam penggerebekan, petugas menangkap 2 orang pelaku pengedar narkoba dengan barang bukti 5 paket sabu-sabu siap edar. Selain itu, 3 alat isap sabu-sabu, puluhan plastik klip, dan timbangan elektrik ditemukan petugas di lokasi rumah yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Ini berdasarkan dumas masyarakat bahwasanya ada di Jalan Masjid Taufik sering terjadi peredaran narkotika. Jadi tim melakukan penyamaran atau undercover buy dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang kita duga sebagai bandar narkotika. Kemudian kita dapati beberapa paket, lebih dari 5 paket narkotika jenis sabu, kemudian dengan timbangan elektrik, alat pemakai sabu, dan uang hasil penjualan. Nah, ini dua-duanya bisa kita simpulkan sebagai bandar karena kita melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dan ini akan kita lakukan terus di beberapa daerah yang menjadi aduan masyarakat dan akan terus kita laksanakan setiap minggu maupun setiap bulan. Keduanya dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya peredaran sabu-sabu jenis baru senilai 8,5 miliar rupiah. Sabu-sabu yang digagalkan peredarannya berbentuk pil yang disita dari 5 tersangka yang diduga bagian dari jaringan internasional. Penggerebekan narkoba di kawasan Labuan Deli terlihat tersangka inisial AG digeledah hingga petugas menyita 100 butir pil sabu-sabu yang sudah dimodifikasi dan 50 gram sabu-sabu dalam bentuk kristal. Petugas kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dan menangkap 4 orang tersangka lain di 2 tempat berbeda. Di lokasi lain, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu berbentuk pil lainnya dengan total barang bukti keseluruhan mencapai 9.500 butir pil sabu-sabu. Kapolrestabes Medan menyebutkan sabu-sabu berbentuk pil yang disita dari 5 pelaku termasuk narkoba jenis baru dan baru pertama kali diketahui beredar di Sumatera Utara. 9.500 butir pil sabu-sabu yang disita dari para tersangka bernilai 8,5 miliar rupiah dan para pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Barang bukti seperti yang ada di depan ini ya, ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru ya, di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama. Tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada ini barang ini ya. Jadi sabu tapi berbentuk seperti pil berwarna merah orange ya. Kelima tersangka diancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Warga Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dihebohkan dengan penemuan seorang jenazah wanita parubaya di lahan perkebunan Nusantara PT PN2.
Warga lingkungan 5 Blok 9, Kelurahan Melati, Kecamatan Pegajan, Kabupaten Serdang Bedagai dihebohkan dengan penemuan seorang jenazah wanita yang sudah membusuk dan dikerubungi belatung di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara PTPN 2. Jenazah wanita ini pertama kali ditemukan oleh Legiran, warga setempat yang sedang mencari rumput karena mencium aroma yang tak sedap. Akhirnya Legiran memeriksa bagian belakang pohon kelapa sawit yang tertutup rumput dan menemukan jenazah wanita tanpa identitas dalam keadaan telentang. Legiran pun melaporkannya kepada pihak kepala desa dan diteruskan ke Polres Serdang Bedagai. Inilah melihat ada penemuan mayat nih. Mayat? Iya. Mayat. Abang dapat kabar dari mana? Dari kawan-kawan juga kan gitu. Ada bahwasannya ada yang melihat mayat kan gitu. Mayatnya perempuan apa laki-laki? Dari melihat ada rambutnya panjang segini, perempuan. Orang sini ada nggak kehilangan bang? Keluarganya? Kalau orang sini belum ada pasien hilang, belum ada bang. Belum ada ya? Dari perkiraan kurasa udah sekitar 4 hari 5 hari ya bang. Mayatnya? Jenazah diketahui berinisial WN, usia 33 tahun, warga desa Kotari, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun selama ini korban tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Perbaungan. Kemudian pada saat itu Sartono yang merupakan abang dari korban datang ke rumah sakit dan menjelaskan bahwa itu adalah adiknya yang berinisial WN yang beralamat di Dusun Lebah Sari, Desa Kotari Baru, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, umur 33 tahun. Kemudian setelah itu kita membawa mayat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Belum diketahui secara pasti tewasnya korban. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap penemuan jasad wanita ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.